Halo pemirsa Kisi-Kisi, saat ini saya sudah berada di kawasan Tangerang Selatan, tepatnya di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang. Dan untuk episode Kisi-Kisi kali ini, saya akan mengajak pemirsa untuk bertemu dengan seorang lure maker. Bagaimana liputannya? Mari ikut saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, mau numpang tanya, kenal dengan Mas Iwan nggak? Dia seorang lure maker sih. Oh iya, saya sendiri. Oh, alhamdulillah ketemu. Nah, pemirsa Kisi-Kisi, sekarang kebetulan saya bersama dengan Mas Iwan yang nama bekannya Mas Ibe ya? Iya, panggilannya Mas Ibe. Mas Ibe. Lagi ngapain nih, Mas? Ini lagi masang secret sama hook, mau dicoba. Nah, ini adalah jump frog. Tadi saya bikin nih, harus dites dulu. Dites action dulu, baru nanti kita tahap pengecetan. Oke, nah ini kan Mas Iwan kan seorang lure maker ya? Iya. Sejak tahun berapa ya? Sejak 3 tahun yang lalu, berarti sekitar tahun 2018. Kenapa Mas? Hobi? Satu hobi, keduanya memang pasarnya lagi ada gitu. Jadi kita ambil aja. Lumayan buat sampingan gitulah. Sekaligus hobi, sekaligus menyalurkan bakat, sekaligus ada ininya lah, lumayan ada hasilnya gitu. Dari begini. Coba bisa lihat ini nih. Ya, silakan. Itu masih setengah jadi. Oh, kalau pasarnya lumayan bagus ya sekarang? Ya, lumayan. Nah, kita pasarin lewat WA, Facebook, Instagram gitu-gitulah, online. Oke, Mas Ibe, tadi terkait pasar emang biasanya siapa nih peminatnya dari untuk peminatnya itu pemancing casting. Dia kan sekarang itu kan banyak komunitas mancing casting nih. Ada banyak lah di Facebook komunitas mancing casting itu. Jadi kita sasarannya tuh pasarnya ke mereka-mereka itu. Berarti untuk teknik casting tuh menggunakan ini? Iya betul lure. Ada jump frog, ada banyak jenisnya. Ada slater, ada soft frog, ada jaws. Sebenarnya kan ini kan sebutnya lure. Lure itu artinya umpan tiruan. Untuk mancing ikan-ikan yang bisa dipancing dengan teknik casting. Ikan predator, khusus ikan predator. Jadi kalau ikan biasa kayak ikan mas, ikan lele itu nggak bisa kita pancing dengan umpan-umpan tiruan seperti ini. Jadi khusus buat mancing ikan predator seperti gabus, hampala, kakap, dan banyak lainnya lagi lah. Khusus ikan predator ya? Betul. Menggunakan ini apa? Maksudnya enggak, kalau ini lebih spesifik ke ikan gabus. Enggak, artinya kita menggunakan, maksudnya bukan lure, umpan aslinya tuh bisa juga. Tapi kita lebih ke seni gitu, spot fishing. Oke, Mas, tadi kayaknya cuaca mendung juga. Gimana kalau kita ya, ngobrol di dalam sekalian lihat produknya? Iya, silahkan masuk ya. Maaf dari tadi nggak mempersilahkan masuk soalnya. Kebetulan cuaca mendung juga nih. Iya. Silakan. Oke, Mas Ibe, ini depan kita ada jenis-jenisnya ya? Lure, betul. Lurnya, jenis lurnya ya? Ini ada apa aja nih, Mas? Ini saya perkenalkan satu persatu ya. Oke. Ini sama dengan ini nih. Ini namanya lure jump frog atau kodok loncat gitu ya bahasa kitanya. Jadi ini actionnya tuh kalau ketika kita pancing, kita buat memancing tuh dia loncat-loncat di atas air, permukaan air. Gitu. Ini namanya jump frog. Oke. Terus ada lagi namanya lure jaws. Ini beberapa bulan atau tahun yang lalu lah ini sangat ini banget, booming banget. Ini asalnya dari Thailand. Lure aslinya ini produk aslinya awalnya dari Thailand. Ini namanya jaws atau mulut gitu ya. Dia actionnya itu beda sama ini. Kalau ini kan lebih loncat. Kalau ini dia apa sih namanya, geleng-geleng, gede-gede gitu dan menghasilkan bunyi kupluk-kupluk gitu di atas air, sehingga menarik predator untuk menyambar umpan tersebut gitu. Oke, nah ini ada ikan nih. Ya, betul. Ini peruntukannya beda lagi. Ini lebih untuk ke ikan hampala di sungai, bukan untuk gabus. Ikan hampala atau ikan kakap di tambak-tambak gitu. Karena dia kan kailnya tuh di luar, dia modelnya triple hooknya di luar. Jadi nggak aman untuk air yang banyak sangkutan-sangkutan seperti ini kan, dia ada pengamannya. Kalau ini nggak ada, langsung di luar. Contohnya kayak begini. Ini contoh yang udah jadi. Jadi, iya betul. Ada ini nih. Maaf, ininya ya. Kail triple namanya. Jadi pas kita mainan
menghasilkan action ikan seperti ikan lagi lari dikejar mangsa. Nah, nanti kan dia ditangkap oleh predator tersebut, dimakan. Nah, nanti mulutnya otomatis nyangkut di tribal tersebut. Nah, akhirnya kita strike gitu, dalam istilah mancing itu strike, kena gitu loh. Oke, nah ini saya lihat bahannya ada yang beda nih. Nah, itu Ini beda itu dari karet. tujuannya kenapa nih? Kalau ini khusus untuk mancing ikan gabus di tempat yang rawa-rawa gitu, yang ada banyak semak-semak tanaman air seperti eceng atau eceng gondok, kangkung ya. gitu-gitu kan, otomatis dia nggak nyangkut karena hooknya itu nempel di body gitu. Nah, dia lebih karena bahannya karet, jadi pas nanti dimakan ikan itu kita diamin beberapa saat, masuk ke mulut gabus ikan, baru kita sentak atau kita tarik benangnya, nanti otomatis nyangkut di dalam mulut ikan. Itu Kalau dari jenis ini kan beda ya dari bahannya karena faktor airnya ya, betul. kolamnya. Nah, kalau untuk banyak jenis-jenis ini nih penentunya siapa, maksudnya predatornya gimana cara kita nentuinnya, harus pakai lure ini tuh gimana cara kita bisa Jadi nentuin? ada peruntukannya sendiri-sendiri. Kalau ini lebih ke untuk mengganggu sarang predator gitu loh. Kan kadang-kadang ikan ada yang nggak mau keluar dari sarang tuh diem gitu loh, cenderung diem karena mungkin kondisi panas atau kondisi banyak mangsa alam loh, seperti ikan-ikan kecil gitu. Jadi kita gangguin pakai lure-lure semacam ini yang menghasilkan bunyi dan cipratan. Ini jamfrog. Jadi ikan predator itu makan karena dua sebab. Satu karena dia lapar, keduanya karena dia terganggu wilayahnya, teritorialnya terganggu. Makanya predator tersebut mematikan atau mengejar ikan ini mangsa ini. Jadi dengan maksud menghilangkan gangguan tersebut. Atau dua, memang dia lagi lapar, jadi dilihat mangsa lewat, dimakanlah dia gitu oleh predator tersebut. Oke. Nah, kalau untuk casting gitu, berapa besar persentasenya kita memakai lure ini atau tanpa lure ini? Atau tanpa Maksudnya menggunakan dengan lure? tiruan atau dengan umpan asli Iya, gitu. betul. Persentasenya ya tergantung si anglernya atau si pemancingnya tersebut. Kalau dia udah lihai, udah mahir, sangat banyak persentasenya untuk mendapatkan ikan, buruan ikan. Tiap hari nih Mas Ibe buat ini? Tergantung pemesanan. Kalau lagi banyak pesanan saya tiap hari bikin. Tapi kalau lagi agak ngedrop gitu, agak males ya kadang-kadang ya sekenanya aja gitu lah. Tapi kalau lagi semangat tiap hari pasti bikin. Oke, ini kayaknya lebih semangat nih. Boleh nih disinggung-singgung nih gimana nih? Proses-prosesnya kalau kita mau buat ini tuh apa aja pertama dan apa yang harus dipersiapkan? Karena lagi semangat nih bisa kan? Betul, siap. Ya, apa aja Mas? Nanti kita siapkan nih bahan-bahannya nih ya, dari pagi udah saya potong-potong. Terus ada namanya master gitu ya, apa sih namanya? Master lah, bukan master, apa namanya lupa. Pokoknya kita buat bikin pola gitu ya. Oke. Nah, nanti kita bikin pola. Nanti kita tahap selanjutnya itu pembentukan menggunakan pisau cutter. Saya sederhana aja alatnya. Ini pisau raut, pisau cutter, dan nanti untuk menghaluskan pakai gerinda ini. Itu gerinda tampaknya dirakit sendiri kali? Rakit sendiri. Nah, kreatif Bisa juga ya. ya. Gerindanya juga tidak kecil, gerindra yang murah-murah aja lah, yang penting kita bisa jalan. Oke. Nah, ini terkait kayu nih. Ini bebas atau gimana sih? Ini Sebenarnya- kayaknya agak ringan ya. Sebenarnya bebas, tapi kalau untuk kayu yang bagus itu jenis-jenisnya ada kayu yang
tidak terlalu empuk gitu aja lah. Contohnya seperti kayu mahoni, kayu pule, kayu kalau di kampung tuh namanya apa sih ya? Kayu surya. Mungkin kalau di sini jati Belanda. Kalau yang terlalu empuk itu sebenarnya kurang bagus karena dia terlalu enteng, terus dalam proses pembuatan kadang-kadang suka pecah. Pas udah jadinya pun kadang-kadang kena benturan sedikit bisa pecah. Itu kalau kayunya terlalu empuk, terlalu ini kejar namanya. Kalau terlalu keras juga seratnya juga nggak bagus. Terlalu keras juga kita bikinnya susah. Seperti kayu nangka, kayu apa itu. Tapi kalau untuk si predator nggak masalah ya? Nggak masalah. Nah juga mungkin. Oke. Nah kemudian setelah kayu terus ini ya maskernya lah ya, maskernya dibuat, kemudian apalagi biasanya tahap-tahapnya? Itu sekaligus jalan ya? Sekaligus sehari itu bisa tuntas gitu sampai pengecetan? Enggak juga. Kita biasanya bikin kayak tadi itu, kayak kita bikin modelnya begini dulu, kita bikin bentuk body dulu. Nah ini belum jadi. Terus kita pasang ini namanya scrape, terus pasang hook. Ini cuman sementara, nanti kita tes dulu hasilnya, actionnya bagus apa enggak. Kalau hasilnya bagus, nanti kita masuk tahap painting atau pengecetan. Kalau hasilnya nggak bagus, otomatis dibuang atau dibenerin lagi gitu. Oh gitu. Gitu iya. Jadi nggak langsung dicat. Pengecetan belakangan ya? Belakangan kita tes dulu actionnya di mana, di air tuh actionnya jadi apa enggak. Kalau actionnya gagal, berarti dirubah lagi, dibenerin lagi, atau mungkin ya kalau lagi malas kadang-kadang saya buang aja, saya ganti yang baru gitu. Nah kalau terkait action gagal atau berhasil, selain dari teknik si pemancing itu sendiri, iya. apa yang menentukan biasanya? Kalau kayak model ini JF itu dia udah actionnya udah jadi, siapapun yang memainkan pasti akan mengeluarkan action gitu. Actionnya pasti udah keluar sendiri, asal kita lempar, kita tarik, dia udah ngejam sendiri. Udah otomatis keluar action sendiri. Beda kayak ini jenis-jenis lure sinking. Dia selain actionnya harus bagus, juga yang mainin anglernya juga harus bisa gitu. Dia kalau semuanya cuma dilempar terus ditarik, otomatis dia akan lurus aja begini, nggak keluar actionnya. Dia harus dimainkan di jack namanya. Oke, Mas Iwan. Kemudian setelah pembentukan, pengaplasan, tadi kan yang menggunakan grinder tujuannya juga ya. Apa lagi selain sampai ke finishing pengecatan ya? Sama kita cek dulu kan, tadi udah dikasih lem, kita amplas, terus nanti kita kan pasang namanya scrape atau rumbai-rumbai yang berbahan dari karet. Nanti kita pasang seperti ini kan. Oh, nanti yang jadinya akan seperti ini? Betul, nanti kan itu dipotong. Terus ada kail atau namanya double hook. Jadi kailnya beda dengan kail yang biasa kita mancing biasa. Dia modelnya kan begini. Jadi double, matanya tuh ada dua begini kan. Nanti dikaitkan di sini. Gini. Sebelumnya kita pasang dulu ini kan tadi. Nah, baru setelah itu nanti dulu, ini contohnya begini ya. Tapi cara pemasangan yang asli bukan begini, diikat secara rapi. Kalau ini memang untuk ngetes aja. Ngetes ya? Okay. Jadi kalau pemasangan yang aslinya bukan begini. Harus diikat dengan rapi biar membentuk begini. Biar kuat juga kali ya. Terus kita pasang ini. Terus kasih timah berat, timah daun atau timah solder di sini. Ini untuk pemberat. Maksudnya pemberatnya ya? Iya. Itu nanti, gimana? Nanti pas kita bikin yang aslinya, kita kasih pengaman seperti ini. Pengaman hook biar nggak cepet nyangkut. Yang ini? Ini bahannya selang kecil ini di sini susah, jadi kita belinya di online. Bahannya dari Thailand asli ini.
Memang selang kecil ya. Iya, selang kecil. Tapi nggak semua lure itu menggunakan selang ini sama ini ya untuk jenis tertentu kalau aja. ini khusus buat jump frog sama jaws gini-gini dan SOS seperti ini. Kalau untuk ini dia nggak perlu, dia nggak perlu pengaman atau karet gitu. Memang sudah jadi begini, tinggal langsung dipasang treble hook gini, udah langsung bisa dimainkan atau dipakai. Oh, oke. Kalau sejauh ini untuk pembuatan lure ini biasanya yang paling sulit tuh apa sih? Yang paling sulit itu sejauh ini saya kemarin mau menemui kendala itu lure ini jaws. Ini nyari actionnya agak susah. Jadi ternyata ininya harus benar-benar lebarnya harus pas, terus pokoknya bentuk aerodinamisnya itu harus pas. Kalau nggak pas dia nggak keluar actionnya. Saya beberapa kali membuat lure ini gagal gitu loh, gagal action. Tapi kalau untuk yang lain-lain, alhamdulillah sih nggak, biasa lancar. Berapa lama waktu biasanya yang paling lama ya untuk nemuin action dari lure ini? Ya nggak terlalu lama sih, tapi kita perlu pelajarin dulu ini di mana letak kegagalannya, kesalahannya gitu. Paling biasanya saya lihat apa ini kurang lebar, apa ini kurang miring gitu aja sih. Paling antara kurang lebar atau sisi kemiringannya kurang pas, itu aja sih biasanya. Sama ini Mas Iwan, terkait action itu mungkin nggak seorang pemancing yang baru mulai ya, awam itu ketika menggunakan lure ini dan felt ya, nggak dapat action ini, dia nggak tahu maksudnya action ini penyebabnya karena dari bahannya atau tekniknya dia. Ya, untuk pemula biasanya dia perlu perlu belajar dari yang sudah ngerti, yang udah tahu. Karena kalau pemula itu cenderung dia belum tahu, belum ngerti ini action yang bagus bagaimana, gitu. Ini untuk masing-masing jenis lure kayak jump frog tuh yang bagus bagaimana. Kalau untuk pemula saya yakin belum ngerti. Biasanya ini gagal apa jadi gitu. Iya. Betul. Khawatir dia maksudnya nggak tahu penyebab kegagalan dari si lure ini atau dari dirinya sendiri kan? Iya betul. Kadang-kadang cenderung menyalahkan lure-nya atau bahan ininya, karena dia nggak ngerti cara mainnya. Berarti bagusnya harus ngerti dulu. Betul, belajar sama yang udah ngerti. Oke. Nah untuk dari lure ini sendiri biasanya Mas Iwan nih, langsung ke maksudnya customer ke pemancingnya itu atau di drop ke toko pemancingan atau seperti apa konsepnya? Dua-duanya, biasanya lebih sering sih ke customer langsung, konsumen langsung. Karena kita dari WA, dari teman-teman juga, teman mancing, dari Facebook, dari sosmed lah. Tapi kadang ada juga yang toko pancing yang minta dibuatkan untuk dijual lagi gitu, seller gitu. Oke. Untuk pembuatan rata-rata ya, untuk satu lure ini kalau smooth lah nggak ada masalah terkait action, itu berapa lama rata-rata? Rata-rata ya sekitar 15 menit lah. 15 menit? Itu untuk lure yang bagus, karena perlu detail yang bagus. Kecuali kalau kita menggunakan alat kopi lure atau alat bubut otomatis itu ya cepet. Kita cukup bikin satu master, nanti kita kopi, udah selanjutnya jadi terus. Cepet maksudnya. Oke, Mas Ibe. Nah, ini kan kalau terkait packaging nih ya.
apa aja biasanya yang harus dipersiapkan nih? Pertama kita ini kan kita beli box Mika ya. Ini tadinya lembaran kita lem sendiri, jadi membentuk box begini. Terus kita ini bikin sendiri di percetakan gitulah ya. Kita desain sendiri ininya. Ini ada spesifikasi berat dan panjangnya. Oh, ini kan iya, masing-masing oke. ada panjang tertentu, berat tertentu. Jadi nanti si konsumen, customer bisa lihat informasinya di sini. Panjangnya berapa, beratnya berapa. Oh iya benar-benar. Jadi menyesuaikan sama enggak alat pemancingnya juga kali ya. Iya, betul. Di sini indikatornya. Kebutuhan si pemancing itu sendiri. Oh, oke. Nah ini namanya apa? Onesie. Onesie apa itu maksudnya? Onesie itu tadinya kan saya baru punya anak satu namanya Zidni. Z itu sebenarnya singkatan dari Zidni. Oh. Nama anak berarti ya. Iya betul. Oke. Ayo, boleh kalau mau dikemas Ya, sekaligus. kita mulai aja kita masuk di sini. Ini kan udah ada garis-garisnya. Oh, tinggal ikutin ini ya, Ikutin. alurnya. Kita masukin di sini. Oke. Ini kalau banyak begini memang harus hati-hati juga jangan sampai Iya. salah ini ya. Masuk ke dalam ukuran yang nggak tepat. Memang agak pelan-pelan. Pelan. Jadi ini kan hasilnya kan seperti ini nih ya. Ini kan tadi kita udah timbang tuh 8 gram kalau nggak salah. Gimana ya, kita timbang ulang aja ya. Oke. Nggak salah yang ini nih. Oh ini enggak, bukan. Nggak salah. Nah betul ini 8. Ini masuknya ke sini berarti. Ini bisa posisinya bisa begini, bebas lah. Nggak ada ini ya. Oke, berarti saat pengemasan pun nggak asal ya. Iya, jadi Benar-benar kita- harus dipastikan juga beratnya itu. Beratnya berapa kita tulis di sininya. Informasinya harus pas. Ini pas 7 gram. Oke. Nah, oke, Mas Ibe ini kan terkait kemasan kalau sudah jadi kan seperti ini ya, Iya, pemirsa ya. Nah, untuk bisnis ini sendiri ini sampai maksudnya dari sisi pengiriman lah ya. Iya. Itu sejauh ini sudah kemana aja kalau untuk seperti ini? Kalau pengiriman, maksudnya konsumen saya sendiri tuh, tapi nggak partai besar ya. Kita cuma partai kecil tuh. Udah sampai ke Kalimantan pernah, ke Sumatera, Riau. Soalnya kan pemancing-pemancing casting itu tersebar di seluruh Indonesia. Tapi kebanyakan di area-area Kalimantan sama Sumatera. Kalau untuk di Indonesia bagian timur belum pernah ngirim ke daerah sana. Berarti dengan kata lain artinya Mas Ibe ini untuk produk ini langsung ke user, artinya ke pemancing langsung. Kadang langsung ke user, kadang ke toko-toko pancing juga. Tergantung. Oh, kerjasama gitu ada juga Iya, ya? ada juga yang toko pancing yang suka pesan ke saya beberapa puluh pieces gitu untuk jual lagi ke konsumen. Berarti kalau di luar itu maksudnya pihak-pihak yang mau bekerja sama dengan Mas Ibe nggak ada masalah ya? Asal cocok harganya boleh. Oh, Lanjut ya. nah kalau misalnya untuk mengetahui lebih lanjut, tanya-tanya itu gimana nih cara untuk menghubungi Mas Ibe? Bisa lewat via WA atau via inbox di Facebook bisa. Di mana WA-nya? Nomor Di berapa? nomor 085 8809 43 923. Oh, oke. Kalau untuk Facebooknya namanya nih di sini ada nih. Facebooknya Iwan L Zidni. Kalau untuk Instagramnya Iwanel 7-79. Oke. YouTube-nya juga ada tapi YouTube-nya masih ya jarang upload ya terus terang karena sibuk sama ini. Oke. Ini Iwanel Iya, Fishing nggak YouTube saya. Ini di sini banyak video saya waktu mancing. Tapi untuk video pembuatan ini terus terang saya belum bikin, belum ada di YouTube. Belum ada Tapi ya? untuk memancing, Mancing ada ya. lur-lur begini tuh ada. Oke. Mas Ibe untuk terkait kisaran harga untuk lure ini tuh berapa? Berbeda-beda. Kalau ini lumayan murah karena sekarang udah saingannya udah banyak, terutama dari luar negeri ya, dari Cina. Ini paling kisaran 25 sampai 30 ribu. Soft rock.
Kalau untuk Yang small jaws lutut nih. ini antara kisaran antara 40.000 sampai 50.000. 40.000 Nah, atau 45 lah rata-rata harganya 45 sampai 50. Oke. Nih untuk ini sama nih 45.000 sampai 50. Mm-mm. Nah kalau ini agak mahal. Nah, yang ini nih. ini tanpa hook pun saya berani jual 45.000. Karena dari sisi detail itu lebih detail, cara paintingnya lebih sulit. Seperti ini. Kalau ini ya sistemnya transfer water, painting decal printing. Jadi kita ada udah cetakannya, nanti kita ditransfer lewat air, tempel, baru nanti dikasih vernis atau clear coat. Kalau ini beda, ini juga sistemnya sebenarnya hampir sama kayak itu, cuman ada tambahan pengecatan lagi, warna-warna biar mirip ikan gitu. Ini ya. Jadi Kalau ini lebih susah. terlihat ya. Eh, Itu lebih susah, tingkat kesulitannya lebih tinggi yang ini daripada yang lain. Detail banget ya. Makanya kalau yang ini harganya lumayan 45 sampai 50.000, saya jual tanpa hook, tanpa label, tanpa kail. Oke. Ininya aja. Oke, Mas Ibe, untuk lure maker sendiri kan tuh banyak ya, maksudnya ada beberapa ya. Ciri khas dari produk dari Mas Ibe tuh apa? Jadi kan bisa dikenal ini produk dari saya nih, pembuatnya saya. Apa biasa Kalau yang mengenalinya? untuk apa namanya? Ini Mm-mm. ya F3 Angel tuh saya modelnya tuh begini aja. Modelnya ya segitiga, ini agak melengkung gitu kan. Mm-mm. Tapi hampir-hampir sama sih kayak produk lain. Mm-mm. Tapi saya lebih ke bentuk-bentuk begini, soalnya bentuknya juga ada yang macam-macam. Ada yang agak bulat, ada yang segitiga banget, ada yang ininya pendek gitu ya. Kalau saya ya beginilah. Bisa dilihat ya. Sebenarnya nggak terlalu beda jauh sama yang lain. Sama semua ya. Buat ini lain, lure maker lain. Oke, Mas Ibe, untuk produk ini ya, ini bisa dikatakan dalam tanda kutip produk musiman atau terus menerus seperti apa yang Mas Ibe rasakan? Kalau untuk saat ini sih kemarin semenjak pandemi agak menurun. Mm-mm. Hampir nggak ada pemesanan karena mungkin kondisi ekonomi yang lagi menurun gitu kan. Oke. Tapi kalau sebelum dan sekarang ini sebenarnya ini nggak kenal musim karena pemancing itu selalu ada gitu, selalu ada orang yang nyari. Sebenarnya cukup bagus pasarnya. Tapi karena pandemi, ya mungkin karena pandemi mah efeknya bukan ke lure aja, ke yang lain-lain kan juga. Ada dampaknya semuanya. Dampaknya semua terkena. Oke, Mas Ibe sebagai lure maker, apa harapan Mas Ibe tentang usaha yang sedang dijalankan ini? Harapan saya kedepannya untuk angler Indonesia lebih ke memakai produk kita sendiri gitu, membeli produk-produk yang dibikin oleh anak bangsa. Selama ini kan lure-lure kayak gini kan kita ininya ke Thailand dulu gitu kan, yang bagus Thailand. Tapi ternyata kan banyak lure maker Indonesia yang nggak kalah dengan lure maker luar negeri. Oke, Mas Ibe, terima kasih banyak atas waktunya sudah mengizinkan saya main ke sini melihat pembuatan secara langsung dari lure ini ya. Konsep-konsep seperti apa. Semoga usahanya semakin lancar, sukses, menghasilkan lure-lure yang diminati semua para pemancing atau caster ya. Castinger. Oke. Amin. Nah, demikian pemirsa K60 liputan saya bersama Mas Ibe, seorang lure maker. Semoga liputan ini jadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.